Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang nifas normal ya teman-teman. Jadi aku mau review materi-materinya. Sama seperti biasanya, ada soal pembahasannya juga. Kemudian aku mungkin di sini nggak ngebahas detail semuanya ya teman-teman. Aku nge-review materi-materi yang sering keluar di soal UKOM ya maupun SKB CPNS bidan. Buat teman-teman yang mungkin masih belum UKOM, terus Kak ngapain sih mempelajarin soal SKB bidan? Ya, soalnya tuh hampir mirip-mirip, jadi teman-teman bisa sambil persiapan dari sekarang. Kalau misal teman-teman nanti di kemudian hari jika sudah lulus ingin mendaftar CPNS bidan, seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf jika mungkin agak keganggu ya suaranya. Rada keganggu suaranya karena di sebelah tetangga sebelah lagi ada renovasi rumah gitu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum bergabung grup Telegram UKOM Kebidanan bisa langsung aja gabung dulu di grupnya. Nah, untuk deskripsinya, untuk linknya udah aku cantumin di description box di bawah ya teman-teman. Buat teman-teman silahkan, di situ aku sudah menyediakan banyak sekali referensi soal. Buat teman-teman yang masih bingung silahkan ditonton video pembahasannya, video materinya ya teman-teman. Oke teman-teman, aku ingetin lagi buat yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering upload informasi-informasi tentang UKOM ataupun tentang CPNS kebidanan. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, di sini aku sekilas ya bahas tentang masa nifas. Oke, masa nifas itu apa sih? Masa nifas adalah masa ketika setelah plasenta atau ari-ari lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan mulai pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Oke, masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Gitu ya. Nah, di sini aku bakal ngasih jembatan keledainya juga biar teman-teman gampang ngafalinnya ya teman-teman. Kemarin aku waktu ikut SKB bidan, ini satu soal keluar ya di apa namanya, di aku. Nggak tahu kalau yang lain ya, karena mungkin acakan soalnya pun beda. Di UKOM pun juga sering banget keluar ya nifas. Oke, langsung aja. Yang pertama ada immediate postpartum atau postpartum dini, nama lainnya ya teman-teman. Jadi ini tuh fokus asuhan waktunya itu ketika plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Sebenarnya ada fokus asuhannya sih, cuma kalau misalnya teman-teman terlalu banyak, terlalu bingung misalnya dibaca aja juga nggak apa-apa. Untuk immediate postpartum ini, fokus asuhannya adalah deteksi dini dan pencegahan perdarahan postpartum primer, kemudian mobilisasi dini. Kemudian yang kedua ada intermediate postpartum atau early postpartum. Nah, ini waktunya adalah 24 jam sampai 1 minggu. Untuk fokus asuhannya adalah mulai terjadi pemulihan organ reproduksi. Nah, terus kemudian bidan harus memastikan evolusi uterus berjalan normal, tidak ada tanda infeksi, ibu mendapat cukup nutrisi dan cairan, dan dapat menyusui dengan baik. Kemudian yang ketiga ada late postpartum atau puerperium lanjut. Nah, ini waktunya adalah lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Kemudian fokus asuhannya yaitu adalah tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan nifas, konseling perencanaan KB, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada remote puerperium, ini waktunya adalah berbulan-bulan. Nah, ini tuh fokus asuhannya adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila selama hamil atau bersalin terjadi penyulit atau komplikasi. Oke teman-teman, mungkin teman-teman dengar penjelasanku rada bingung ya karena banyak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sanggup untuk hafal sebanyak itu, silahkan teman-teman baca aja, pahami. Kemudian untuk inti-intinya aja ya teman-teman bisa hafal yang ini aja nih. Silakan teman-teman siapkan kertas kecil, bisa ditempel dimanapun. Kemudian teman-teman tulis aja nih, kalau aku pakai jembatan keledai ini, Ima ingin langsung rebahan. Apa tuh? Im, yang aku bold ini immediate ya. Kemudian intermediate ya. La-nya langsungnya adalah late, dan
rebahannya adalah remote puerperium. Ketika aku ngehafal yang mungkin susah untuk dihafal, aku biasanya sering ngebuat jembatan keledai seperti ini teman-teman untuk memudahkan. Ini juga jangan lupa dicantumkan ya teman-teman, kadang tuh di soal-soal tuh pakai yang postpartum dini, kadang ada juga yang pakai imedia, jadi teman-teman juga harus memahami keduanya ya teman-teman ya. Untuk fokus asuhannya aku nggak menuntut teman-teman buat ngehafal semua, tapi pahami aja gitu ya. Oke, langsung ke selanjutnya. Nah, di sini aku nanti mau ngebahas perubahan masa nifas. Aku mungkin di sini cuma mau ngebahas uterus sama lokea ya teman-teman. Lebih berfokus ke ini. Kemudian perubahan masa nifas tuh sebenarnya banyak banget. Uterusnya, lokeanya, payudaranya, pencernaannya, perkemihannya, vulva dan vaginanya, perineum. Nah, kali ini aku mau berfokus ke uterus dan lokeanya karena ini juga sering banget ditanyain ya teman-teman. Oke, perubahan pada uterus. Apa aja sih perubahan pada uterus masa nifas? Nah, yang pertama, ketika bayi lahir, placenta lahir, ya uterusnya ini masih setinggi pusat ya teman-teman, masih setinggi pusat. Nah, untuk berat uterus aku juga nggak memaksa teman-teman buat ngehafal, tapi buat pengetahuan teman-teman juga ya. Oke, untuk berat uterusnya itu masih 1000 gram ya, karena tadinya habis mengandung selama 9 bulan, kemudian uterusnya terjadi peregangan dan lain-lain, kan pasti beratnya akan nambah ya teman-teman ya. Kemudian ketika hari ke-7 ya, hari ke-7 ini TFU-nya adalah pertengahan pusat simfisis ya, ini beratnya 750 gram. Kemudian ketika 14 hari ya postpartum ini TFU-nya sudah tidak teraba. Untuk berat uterusnya adalah 500 gram. Kemudian ketika 6 minggu postpartum ini sudah kembali normal ya teman-teman. Kemudian berat uterusnya adalah 50 gram. Kemudian ketika 8 minggu postpartum itu udah normal seperti sebelum hamil dan berat uterusnya adalah 30 gram. Nah, ini silahkan teman-teman siapkan juga kertas kecil, bisa ditempel di manapun yang mungkin sering dilalui teman-teman biar hafal, atau kalau aku sih biasanya sering dibikin ini teman-teman wallpaper HP biar gampang untuk menghafalkan. Kalau HP kan kita sering buka terus ya, kalau lihat wallpaper, kalau 7 hari itu tuh ternyata TFU-nya di pertengahan pusat simfisis, kayak gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya lokea. Oke, untuk lokea ini juga kemarin aku keluar teman-teman di UKOM maupun di SKB Bidan. Jadi teman-teman bisa juga nih ya ditempel lagi ya kayak yang aku saranin tadi pakai kertas. Oke, yang pertama adalah lokea rubra ya teman-teman. Untuk waktu tuh beberapa referensi ada yang berbeda ya teman-teman. Ada yang rubra itu 1-4 hari, ada yang 4-7. Sanguinolenta itu ada yang 4-7 hari. Terus serosa tuh ada juga yang 7-14 hari. Alba ada yang lebih dari 14 hari. Tapi di sini aku ngambil yang ini karena pada umumnya referensinya pakai yang ini. Buat teman-teman yang mungkin jangan dihafal harinya ya, karena kadang suka beda-beda ya teman-teman ya. Kita pahami ini untuk lokea, ciri-ciri juga ya teman-teman, karena kemarin aku yang keluar itu dapat yang mana ya? Nah, yang ini. Soalnya gini teman-teman. Dari darah yang udah yang ibu keluar selama nifas ini mengandung leukosit, selaput lendir, serviks dan serabut mati. Nah, yang ditanyakan itu kemarin di soalnya adalah apakah nama lokea pada ibu tersebut. Nah, kadang yang disebutin di soal ciri-cirinya, terus yang ditanyakan lokeanya apa, kayak gitu. Ini teman-teman bisa nih di screenshot, boleh banget. Oke, untuk lokea rubra ini merah kehitaman ya teman-teman. Untuk ciri-cirinya terdiri dari sel-sel desidua, vernix caseosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa-sisa darah. Gampang ya kalau ini mah untuk ngafalinnya. Kemudian yang selanjutnya ada sanguinolenta. Ya, ini merah kekuningan ya teman-teman. Ada juga referensi yang mengatakan sanguinolenta ini putih bercampur merah, tapi kebanyakan ini sih teman-teman merah kekuningan ya. Kemudian ciri-cirinya adalah sisa darah bercampur lendir ya. Kemudian selanjutnya adalah serosa. Serosa ini kekuningan atau kecoklatan ya. Lendir itu lebih sedikit darah ya teman-teman, dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta.
Kemudian untuk yang alba ya, putih alba, jelas alba itu mengandung leukosit, kemudian selaput lendir, serviks, dan serabut mati kayak gitu. Oke, pelan-pelan teman-teman, santai aja ngafalinnya, nggak usah ya kok soalnya susah-susah sih, kok hafalannya banyak banget. Teman-teman silahkan cari metode teman-teman yang bikin nyaman ya untuk belajarnya, karena kalau happy, kalau enjoy, insya Allah nanti ketika menemui soal bentuk apapun teman-teman akan gampang ya. Oke, nah ini adaptasi psikologi masa nifas, ini juga sering banget keluar ya. Yang pertama ada taking in. Taking in ini adalah 1-2 hari postpartum ya teman-teman. Jadi di sini taking in ini ibu masih fokus pada diri sendiri, mengulang cerita pengalaman saat melahirkan dan bergantung pada orang lain. Kemudian taking hold ini 3-10 hari postpartum. Ibu merasa khawatir, tidak mampu merawat bayinya, ibu mulai belajar merawat bayinya, ya. Kemudian kalau letting go ini 10 sampai akhir masa nifas. Di sini ibu mulai percaya diri dan mampu mengurus diri dan bayinya. Nah, saranku ya teman-teman, kadang kan dari loke ya, dari adaptasi psikologis, kemudian ada perubahan masa nifas kan ada hari-harinya. Kalau misalnya teman-teman bingung, silahkan teman-teman buat kertas ya, 3 lembar gitu. Teman-teman tempelnya tuh berjajaran deket gitu biar teman-teman tahu perbedaannya. Kalau misalnya nggak kuat untuk menghafal hari-harinya, ya udah nggak apa-apa, inti-intinya aja kayak gitu ya. Tapi saranku itu teman-teman, silahkan tulis di lembar kertas dan ditempel ya, berjejer ya, untuk adaptasi loke ya, biar teman-teman tahu perbedaannya gitu. Oke, yang ini juga sering banget keluar ya teman-teman, ini tentang kunjungan nifas ya. Kunjungan nifas ini aku ambil dari ini ya teman-teman, pedoman pelayanan pasca persalinan Kemenkes tahun 2019 ya teman-teman ya. Ada KF1, ada KF2, ada KF3, ada KF4. Nah, sebenarnya untuk fokus asuhannya itu banyak banget. Intinya panjang-panjang ya, detail gitu. Tapi di sini aku mau ringkas ya teman-teman, buat teman-teman biar gampang nanti ngafalinya juga, memahaminya juga ya teman-teman. Oke, yang pertama ada KF1 6-8 jam. KF1 ini ya teman-teman, fokus asuhannya adalah mencegah perdarahan akibat atonia uteri dan penyebab lain perdarahan. Kemudian pemberian ASI awal, kemudian bonding antara ibu dan bayi, kemudian mencegah bayi hipotermi. Kemudian selanjutnya KF2 ini waktunya adalah 3-7 hari. Nah, untuk fokus asuhannya adalah memastikan involusi berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, TFU di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, kemudian menilai tidak ada tanda demam, infeksi, kemudian ibu istirahat cukup, ibu makan bergizi dan cukup cairan, ibu menyusui dengan benar dan tidak ada kesulitan menyusui, kemudian konseling perawatan BBL. Aduh kak, banyak banget kak. Santai teman-teman ya. Bawa enjoy, silahkan ditulis di kertas ya, atau dibuat wallpaper biar teman-teman makin paham, atau bisa juga latihan-latihan soal ya. Semakin latihan, semakin sering baca, akan hafal ya dan paham intinya. Untuk kunjungan nifas yang KF3 ya, ini 8-28 hari. Untuk fokus asuhannya sama ya teman-teman dengan KF2. Kemudian untuk kunjungan nifas yang keempat, ini 29-42 hari atau 6 minggu. Fokus asuhannya adalah menanyakan penyulit selama masa nifas, kemudian konseling KB secara dini. Ini juga sering keluar. Biasanya soalnya gini teman-teman, ibu melakukan pemeriksaan nifas di puskesmas. Nah, kemudian bidan memberikan konseling KB secara dini. Nah, pada kunjungan berapakah ibu sekarang? Kunjungan nifas keberapakah ibu sekarang? Biasanya juga gitu, ya. Oke, kita ke soalnya. Nah, soal ini udah aku upload atau share di grup Telegram Umkom Kebidanan. Silakan teman-teman bisa dicoba, ya, dicoba kerjakan. Kalau semisal masih bingung, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, selalu aku ingetin kalau ada soal kasus kita langsung baca ke pertanyaannya. Apakah periode postpartum yang dialami ibu? Yang ditanyakan adalah periode postpartum yang dialami ibu. Oke,
Nyonya H umur 24 tahun baru saja melahirkan bayinya 5 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, respirasi 21 kali per menit, nadinya 98 kali per menit, suhunya 37,1 derajat Celcius. TFU 2 jari di bawah pusat, lokeyanya rubra. Yang ditanyakan, apakah periode postpartum yang dialami ibu? Ingat ya tadi ya, jembatan keledainya ya teman-teman ya. Apa tadi? Ima ingin langsung rebahan. Di sini kasus dari soalnya, ibu melahirkan bayinya 5 jam yang lalu ya teman-teman. Kalau 5 jam masuknya kemana tuh? Yang pertama, IMA, immediate postpartum, postpartum dini, plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Berarti jelas ya teman-teman, jawaban yang benar adalah yang A. Kayak gitu cara jawabnya ya. Oke, untuk yang opsi B, C, D, dan E ya, bisa dilihat aja intermediate. Ini 24 jam sampai 1 minggu. Kemudian late postpartum 1 minggu sampai 6 minggu. Kemudian remote puerperium, ini berbulan-bulan ya. Early postpartum ini sama aja dengan intermediate ya, jelas berarti bukan ya. Kadang teman-teman bingung, kak kok ada double dua ya, makanya aku nyariin teman-teman buat nulis ini di kertas sama ini ya, biar gampang hafalinnya. Oke, ke soal selanjutnya. Apakah suplemen yang diperlukan pada pasien tersebut? Nah, soalnya masih sama ya. Nyonya H umur 24 tahun, baru saja melahirkan bayinya 5 jam yang lalu. Ya, masih sama di soal kayak sebelumnya. Ini yang ditanyakan adalah tentang ini ya teman-teman, nutrisi dan cairan. Oke, aku bahas sebentar ya tentang nutrisi dan cairan. Mungkin teman-teman agak lupa ya, kak, vitamin A-nya itu yang 100.000 IU atau 200.000 IU ya? Lupa kak. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Untuk nutrisi dan cairan ya, aku singgung sedikit ya. Ibu nifas itu harus mengkonsumsi makanan tambahan ya teman-teman, 500 kalori per hari. Kemudian minum sedikitnya 3 liter air setiap hari. Kemudian untuk tablet FE-nya ya teman-teman diberikan selama 40 hari pasca persalinan. Nah, selanjutnya adalah kapsul vitamin A. Ini diberikan 2 tablet ya teman-teman. Terus apa sih sebenarnya fungsi vitamin A ini? Warnanya merah itu ya teman-teman ya. Meningkatkan daya tahan ibu dan bayi serta meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Kemudian mempercepat pemulihan kesehatan pasca persalinan. Sebenarnya manfaatnya banyak banget, tapi pada intinya adalah ini ya teman-teman ya. Kemudian per tabletnya adalah 200.000 IU. Untuk tablet pertama diminum segera setelah persalinan ya, garis bawah ini. Kemudian tablet kedua diberikan dengan jarak 24 jam setelah tablet pertama. Dulu waktu aku tugas akhir ya teman-teman di rumah sakit itu memang ada juga yang si ibu nifas itu tidak diberikan ini teman-teman, suplemen vitamin A ini ya. Kemudian aku cari-cari referensi, memang ada yang memperbolehkan ketika kondisi tertentu yang mungkin di vaskes itu tidak tersedia vitamin A ya teman-teman. Tapi tetap kita sebagai bidan memfollow up. Kali itu aku juga memfollow up, akhirnya aku mintakan di puskesmas karena tetap ibu harus mendapatkan vitamin A kayak gitu ya teman-teman. Mungkin untuk di daerah-daerah tertentu yang pelosok kemudian pasokan vitamin A-nya habis atau kurang ya, kita tetap sebagai bidan ya, waktu itu aku juga tugas akhir di pasien tersebut, kita tetap harus memfollow up dan memintakan vitamin A ya, kayak gitu. Tapi pada intinya adalah ini ya teman-teman, kalau menemui soal adalah tablet pertama diminum segera setelah persalinan dan tablet kedua diberikan dengan jarak 24 jam setelah tablet pertama ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Opsi A, vitamin A 100.000 IU 2 tablet. Enggak ya, kan 200.000. Yang ini jelas bukan. Yang B 400 bukan. Kemudian yang C 200.000 IU 1 tablet. Apakah 1 tablet? Bukan ya teman-teman ya. Kemudian opsi D, vitamin A 200.000 IU tablet pertama segera setelah bersalin diulang 24 jam kemudian. Benar ya? Opsi D. Untuk yang opsi E, vitamin A 100.000 IU tablet pertama segera setelah persalinan diulang 24 jam kemudian. Bukan 100.000 IU tapi 200.000 IU. Gitu ya teman-teman ya. Berarti opsi yang benar adalah opsi D. Kayak gitu, gampang banget kan?
Oke, untuk soal-soal yang kayak lokea dan lain-lain, insya Allah nanti akan aku cantumkan di tryout mini kebidanan kom yang kedua. Untuk yang pertama kan udah aku upload ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum ikut tryoutnya bisa gabung ke grupnya, bisa di scroll ke atas ya. Di situ ada 10 soal. Nanti insya Allah next time ya aku buatkan lagi tryoutnya biar teman-teman juga makin terbiasa, makin lancar, makin menguasai soal-soal dan materinya seperti itu. Oke, ini aja ya yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga teman-teman selalu enjoy, selalu happy, pokoknya selalu nyaman dalam belajar ya. Oke, buat teman-temannya yang mungkin ada saudaranya yang membutuhkan referensi soal, silahkan di-share karena ini kan gratis ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe. Kemudian jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.